Saya tidak memahami bagaimana jalan pikiran Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengatakan bahwa penduduk Pulau Rempang memang tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga pemerintah berhak untuk memerintahkan mereka mengosongkan Pulau Rempang dan memindahkannya ke pulau lain. 7 September 2023 adalah hari Kamis hitam bagi penduduk asli Pulau Rempang, Batam, dan Galang di Riau. Betapa tidak, aksi protes mereka yang mempertahankan hak ulayat atas tanah kampung halaman yang sudah didiami sejak tahun 1829, dihadapi dengan tindakan represif gabungan aparat keamanan terdiri atas Polri, Satpol PP, dan TNI. Belasan murid sekolah dasar yang kepala mereka teras pusing dan mata pedih menjadi korban semburan gas air mata, seorang anak balita pingsan, sebagian pengunjuk rasa lain tersambar peluru karet aparat. Belasan orang digelandang ke Mapolres ditahan dan diinterogasi. Masyarakat mempertahankan hak ulayat atas tanah adat yang sudah menjadi kampung halaman mereka sebagai hadiah dari Sultan Riau Lingga sejak 1829, karena mereka dituduh tidak berhak atas tanah yang mereka tinggali selama ini. Dan di kawasan tersebut akan dibangun pabrik kaca bahan baku sel surya dengan investor PT Makmur Elok Graha dan XING Group dari Tiongkok. Padahal kita semua memahami bahwa Konstitusi Indonesia mengakui dan mengakomodasi hukum adat. Di dalam hukum adat ada dilindungi hak ulayat masyarakat atas tanah. Nah, dalam kaitannya dengan hak ulayat atas tanah, faktanya adalah catatan sejarah yang terjadi pada tahun 1829 dan itu diperingati sebagai hari jadi wilayah Kota Batam. Pada tahun itu, Sultan Riau Lingga menyerahkan kekuasaan kepada Raja Isa untuk memerintah dan menguasai wilayah yang disebut Nongsa. Nah, saat itu yang disebut Nongsa adalah Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Pada bulan April tahun 2019, Joko Widodo yang saat itu berkampanye untuk pemilihan presiden, dia menjanjikan yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikatkan? Setuju? Akan kita lakukan segera, maksimal 3 bulan akan kita selesaikan. Siapa setuju? Tetapi rupanya di lapangan entah bagaimana itu tidak jalan karena Kepala BPN pada bulan September tahun 2023 bisa mengatakan penduduk Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat. Bukan salah bunda mengandung, bukan? Satu, karena mereka memiliki hak ulayat atas tanah yang secara adat dilindungi. Yang kedua, seorang calon presiden menjanjikan sertifikasi tanah untuk mereka, tetapi tidak terpenuhi. Sangat mengherankan bahwa tindakan represif perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat yang punya hak atas tanah mereka sendiri. Karena sebetulnya itu bisa diatasi dengan cara baik-baik. Apalagi MOU investasi antara Batam dan investornya itu sudah ditandatangani tahun 2004. Sehingga ada periode waktu selama 18 tahun. Tetapi sepanjang waktu itu rupanya tidak dilakukan sosialisasi, identifikasi masalah, rekonsiliasi konflik, dan kesepakatan-kesepakatan untuk melaksanakan apa-apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, apa-apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Lalu saya heran saja apa yang telah dilakukan oleh para pejabat pemerintah selama 18 tahun itu. Nah, baru pada tanggal 25 September 2023, setelah kejadian berdarah-darah di Pulau Batam karena protes dan demo yang dilakukan penduduk setempat,
pemerintah menyatakan tidak jadi dilakukan penggusuran masyarakat Rempang keluar dari pulau. Tetapi mereka hanya digeser sekitar 3 km dari kampung halaman mereka sekarang. Dan makam leluhur mereka tidak akan digusur, tetapi justru akan direnovasi, dibuatkan gapura dan sebagainya. Mengapa keputusan itu tidak dilakukan jauh-jauh hari, bertahun-tahun yang lalu? Dan itu harus berdasarkan diskusi dengan masyarakat. Mengapa tidak? Proses sosialisasi, identifikasi masalah, rekonsiliasi konflik, implementasi dari proses rekonsiliasi konflik, apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Itu adalah proses yang sangat sederhana yang merupakan pelatihan yang pertama untuk fresh graduate dari perguruan tinggi jika ingin menjadi pemberdaya masyarakat. Jadi bagaimana mungkin para menteri, para pejabat tinggi, Kapolri, Panglima TNI tidak mampu melakukan itu, dan setelah berdarah-darah baru pada tanggal 25 September 2023 memutuskan tidak jadi mengosongkan Pulau Rempang. Saya benar-benar keluh, gagap, tidak bisa berbicara, membayangkan bagaimana para pejabat tinggi negara kita sekedar melakukan hal yang sangat sederhana itu tidak mampu. Harus didahului dengan peristiwa besar yang berdarah-darah. Sangat mengherankan. Kasus Pulau Rempang menjadi pembelajaran yang baik untuk kita belajar bagaimana memahami dinamika masyarakat dan menghormati adat budaya mereka sebelum melaksanakan sebuah proyek. Jangan hanya dikaji hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi nomor satu justru dilakukan analisis terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat. Terutama untuk kalian, pemerintah, para pejabat pemerintah, dalam menghadapi masyarakat, dalam memahami dinamika masyarakat. Jangan main pukul saja. Semoga ini menjadi pengalaman terbaik untuk kita belajar lebih baik, dan lebih baik lagi.